Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga kita masih dalam lindungan Allah SWT dengan diberikan kenikmatan sehat. Amin Allahumma amin. Seperti biasa, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu sebelum belajar terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin Allahumma amin. Saya di sini akan menjelaskan tentang kompetensi dasar yang sama dengan Bu Ferry kemarin, yakni yang pertama, menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan perawatan jenazah di masyarakat. Terus yang ketiga, mengevaluasi tata cara perawatan jenazah. Yang terakhir, menyimulasikan tata cara perawatan jenazah. Untuk bab 4 ini kita akan membahas tentang ketentuan pengurusan jenazah berdasarkan syariat Islam. Yang kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Ferry tentang bagaimana memandikan jenazah, bagaimana mengkafani jenazah. Sekarang saya akan meneruskan tentang mensolatkan dan menguburkan jenazah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mensolati jenazah. Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah, yang artinya jika ada sebagian yang melakukan sholat, maka yang lain tidak berdosa. Ini maksudnya adalah jika dalam suatu desa ada salah satu yang meninggal dunia dan di desa tersebut tidak ada yang mensolati, maka satu desa tersebut dihukumi dosa. Dan sebaliknya, jika ada sebagian saja yang menyolati jenazah tersebut, maka yang lainnya tidak berdosa. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, "Sholatkanlah olehmu orang-orang yang telah mati." Hadis riwayat Ibnu Majah. Diriwayatkan juga oleh hadis riwayat Daruqutni yang artinya, "Sholatkanlah olehmu orang-orang yang mengucapkan La ilaha illallah." Di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa mensolatkan jenazah seorang muslim itu adalah wajib. Yang pertama yang akan kita bahas adalah syarat sholat jenazah. Syarat sholat jenazah itu pada umumnya itu sama dengan sholat wajib. Yang pertama adalah suci dari hadas besar dan kecil, suci badan dan tempat dari najis, menutupi aurat dan menghadap kiblat. Yang kedua, jika jenazah laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Sebaliknya, jika jenazah perempuan, posisinya berdiri sejajar dengan perutnya, seperti pada gambar di sampingnya. Terus yang ketiga, jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali sholat di atas kubur atau sholat ghaib. Karena sholat di atas kubur atau sholat ghaib tidak ada jenazahnya. Sunnah sholat jenazah itu yang pertama adalah mengangkat tangan setiap kali takbir. Yang kedua, merendahkan suara bacaan atau sir seperti bacaan pada sholat zuhur atau asar. Jadi sholat jenazah itu tidak usah dilafalkan dengan keras seperti bacaan sholat zuhur dan asar. Yang ketiga, membaca ta'awudz terlebih dahulu atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus yang keempat, disunahkan banyak jamaahnya atau makmum minimal 3 shaf.
jika tempatnya memungkinkan. Tetapi jika tidak memungkinkan, boleh lebih dari 3 shaf. Bahkan jika jamaahnya sedikit, tetap dibuat 3 shaf. Jadi contoh ada jamaahnya 6, dibuat 2, 2, 2. Ya, rukun sholat jenazah itu juga hampir sama dengan sholat wajib. Yang membedakan adalah jika sholat jenazah hanya berdiri saja, tanpa rukuk dan sujud. Tapi kalau sholat wajib ada rukuk dan sujudnya. Yang pertama adalah berniat, niat sholat jenazah. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Jika tidak bisa berdiri, bisa dengan duduk. Yang ketiga adalah melakukan 4 kali takbir. Terus yang keempat, setelah takbir pertama, membaca Quran surat Al-Fatihah. Yang kedua, setelah takbir yang kedua, membaca sholawat Nabi. Terus setelah takbir yang ketiga, membaca doa untuk jenazah. Salam setelah takbir yang keempat. Nah, tata cara sholat jenazah, yang pertama adalah niat. Niat akan melakukan sholat jenazah. Yang kedua adalah takbir pertama, yakni membaca surat Al-Fatihah. Jadi ini ya, takbir sunnah untuk mengangkat tangan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus yang kedua, takbir yang kedua, Allahu Akbar, membaca sholawat Nabi. Ya, di sini sholawat Nabi bisa dibaca yang panjang, juga bisa dibaca yang pendek. Yang pendek ini Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang panjang juga bisa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Selanjutnya, takbir yang ketiga, Allahu Akbar, membaca doa jenazah. Nah, ini doa jenazah ini ada 2. Yang pertama, jika jenazahnya laki-laki, domirnya adalah hu. Dan jika jenazahnya perempuan, domirnya adalah ha. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu jika jenazahnya laki-laki. Dan jika jenazahnya perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Selanjutnya, untuk takbir yang keempat, Allahu Akbar, doa yang kedua untuk si mayit. Sama dengan yang di atas, jika jenazahnya laki-laki, domirnya hu, dan jika jenazahnya perempuan, domirnya adalah ha. Allahumma la tahrimna ajrahu, wa la taftinna ba'dahu, wa ghfir lana walahu. Itu jika jenazahnya laki-laki. Dan jika jenazahnya perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha, wa la taftinna ba'daha, wa ghfir lana walaha. Kemudian yang terakhir adalah salam menoleh kanan dan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai ya. Itu tadi adalah tata cara sholat jenazah. Selanjutnya, setelah jenazah disolatkan, wajib untuk langsung dikuburkan. Ya, cara menguburkan jenazah sesuai dengan hadis Rasulullah, bersegeralah kamu menyelenggarakan jenazah, memakamkannya, karena jika ia orang baik, berarti kamu segera mempertemukan dia dengan amal baiknya. Sebaliknya, jika ia orang jahat, berarti kamu segera meletakkan kejahatannya dari atas pundakmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, yang pertama yang akan kita bahas adalah sunnah menguburkan. Sunnah menguburkan yang pertama adalah menyegerakan, mengusung atau membawa jenazah ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. Terus yang kedua,
Pengiring tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. Jadi di sini pengiring yang mengiringi jenazah berangkat ke kuburan itu tidak dipersilakan duduk terlebih dahulu sebelum jenazah diletakkan. Ini tujuannya untuk menghormati jenazah tersebut. Terus yang ketiga, disunahkan menggali kubur secara mendalam agar jasad jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas atau agar baunya tidak merebak keluar. Ini biasanya kurang lebih dalamnya 2 meter atau sejenjang berdirinya orang dewasa ya. Terus yang keempat, lubang kubur yang dilengkapi liang lahat jenazah muslim, bukan syak jenazah non-muslim. Syak adalah liang yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian tengahnya. Terus yang kelima, disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan, lalu diturunkan ke dalam liang dengan perlahan. Ya, tata cara menguburkan itu ada 2 yang harus diperhatikan. Yang pertama, itu adalah waktunya. Menguburkan jenazah itu boleh kapan saja. Namun ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari, yakni yang pertama, matahari baru saja terbit, tunggu sampai meninggi. Ini biasanya pada pagi hari, subuh ya. Yang kedua, matahari saat berada di tengah-tengah, saat panas terik yang menyengat, atau saat waktu sholat zuhur tiba sampai condong ke barat. Nah, apabila waktu zuhur tiba, tidak boleh langsung menguburkan. Dianjurkan untuk sholat zuhur terlebih dahulu, baru berangkat menguburkan. Terus yang ketiga, saat matahari hampir terbenam atau hingga ia terbenam sempurna. Biasanya ini waktunya isya ya. Terus yang kedua yang perlu diperhatikan adalah urutan dan tahapannya. Yang pertama, jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur secara perlahan. Jadi tidak boleh tergesa-gesa, dilakukan atau diletakkan secara perlahan-lahan. Yang kedua, jenazah dimasukkan ke dalam kubur, dimulai dari kepala terlebih dahulu, dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. Nah, ini ada 2. Ada yang kalau memungkinkan bisa itu dimulai dari arah kepala terlebih dahulu. Tapi jika tidak memungkinkan, maka boleh dari arah samping atau dari arah kiblat. Yang ketiga, di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring. Seperti di gambar di samping ya, posisi miring di atas lambung kanan di bagian bawah dan menghadap kiblat. Yang keempat, pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dan membuka kain kafannya. Begitu pula tali-tali pengikat dilepas. Jadi semua tali pengikat dilepas dan 2 yang harus dilepas terbuka, yakni pipi dan kaki harus menempel ke tanah. Yang kelima, waktu menurunkan jenazah ke liang lahat, hendaknya membaca doa Bismillahi wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Terus yang keempat, setelah jenazah diletakkan di rongga liang lahat dan tali temali selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan kayu atau bambu di atasnya agak menyampingnya. Setelah jenazah diletakkan dengan sempurna dengan posisi miring, biasanya ditaruh papan di atasnya dengan miring dengan tujuan biar tanah yang menutupi yang akan digali tidak langsung mengenai jenazah tersebut. Yang ketujuh, selain itu keluarga terdekat memulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggam tanah yang dilanjutkan penimbunan sampai selesai. Terus yang ke-8, hendaknya meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya.
Yang kesembilan, kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebagai sebuah makam, dan diperciki air yang harum dan wangi. Yang 10, setelah selesai penguburan diakhiri dengan doa yang isinya antara lain memohon ampunan, rahmat, keselamatan, dan keteguhan dalam menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Karena ini dalam suatu riwayat hadis mengatakan bahwa jika seseorang yang menguburkan itu meninggalkan kuburan, maka malaikat mungkar dan nakir datang untuk menanyai di mayat tersebut. Yang 11, yang terakhir, yakni Rasulullah mengingatkan agar tidak membuat bangunan di atas kuburan tersebut seperti diberi semen, marmer, atau batu pualam yang harganya mahal. Cukup dengan seperti yang digambar tersebut ya. Jadi tidak boleh membangun bangunan apapun di atas kuburan. Ya, sekian materi pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Harapan saya untuk materi sholat jenazah tadi bisa kalian praktekkan dan kalian hafalkan doanya, supaya kalian bisa mempraktekannya di masyarakat jika ada yang meninggal dunia. Sekian saja. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.